Bang Farad tadi pemeriksaannya seperti apa? Hari ini saya diperiksa sebagai saksi pelapor dengan terlapor Denny Sumargo. Ya, ketika dia mengatakan, mana pedangmu, cabut pedangmu, ini pedangku, mana pedangmu, mana burungmu. Kemudian istrinya bilang harus adu fisik, ya istrinya Denny Sumargo, ya. Kemudian dia datangin ke rumah saya. Kemudian dia minta dipukul. Nah, dan dia udah klarifikasi kalimat itu dia ketahui, tapi masih ngomong ujaran kebencian terhadap saya. Dan sudah dimaafkan, dan sudah bukan dimaafkan, sudah difasilitasi oleh menteri, masih dia ngerjain saya. Dia tidak cabut laporan dia, dan dia nggak cabut laporan dia, dan dia ngejek-ngejek saya, katanya mangkir. Nah, oleh karena itu saya tantang dia lagi, silakan lanjutkan aja laporannya, nggak usah. Saya udah blok, saya nggak mau ketemu lagi, saya nggak mau mediasi lagi. Saya anggap ini permainan. Agus saja dimain-mainin dengan uang 1,7 miliar, habis dimain-mainin. Dia mau coba-coba main-main sama saya gitu. Nah, dengan kesabaran saya hadapi mereka bahwa ini bukan pemain TikTok, tidak tepat seorang TikToker mempermainkan pengacara kaum lemah. Di saat saya membela kaum lemah, dia mempermainkan, dan tujuannya adalah mempermalukan untuk mendapatkan viewers, mendapatkan uang dari podcast maupun daripada pemberitaannya dia gitu. Hanya untuk popularitas. Oleh karena itu saya anggap DS ini adalah orang yang harus dihadapkan dengan hukum. Dia nggak kapok-kapok mempermalukan orang. Berarti tidak ada damai, Bang? Ya, kalau sudah dilaporkan ngapain damai lagi gitu. Polisi nanya, sempat saya mau cabut, tidak jadi dicabut, ya, tidak jadi cabut. Kenapa? Gara-gara dia sendiri, ya, terlalu pintar, terlalu sombong. Berapa pertanyaan hari ini? Hari ini sekitar hampir 21 pertanyaan. Ya, mulai dari dia datang ke rumah kita. Kalau lu mau datang ke rumah gue, lu hajar gue, bukan minta dihajar. Ya, tujuannya kan dia sempat nelpon, Farhad, saya udah perhitungkan. Kalau saya datangin kau, mati karirmu, hancur kau, malu kau. Tujuanmu hanya mempermalukan saya. Kirain mau mukul saya, melawan saya, ya kan? Kalau lu tujuan berantem sama saya ya, terus gua KO mungkin oke. Tapi kalau lu cuma datang minta dipukul ya, lu kan mau gua mukul lu supaya gua masuk penjara kan? Nah sekarang hebat, orang seperti itu hebat. Ya, menurut saya, gue laporin, lanjutin sampai ke meja hijau, gak ada damai. Sudah ada info untuk pemanggilan Densunya belum, Bang? Ya karena ini kan baru, saya minta pemanggilan dia kalau dia melaporkan saya, ditunda dulu. Karena saya duluan melaporkan dia. Jangan dia mau main nyelonong-nyelonong lebih duluan, gak usah ngejek-ngejek saya. Saya akan datang setiap pemanggilan. Dan kita uji. Sampaikan ke pengacara Densu bahwa mereka kalau bikin laporan, koordinasi sama polisi, diskusi, bikin somasi, jangan main lapor-lapor aja, ya. Jangan main lapor-lapor aja, jangan main expose aja. Masa Polda punya humas yang ngomong ke wartawan, Farhad mangkir, Farhad nggak datang dari pengacara mereka kan? Itu kan main-main aja namanya. Sudah terlewat. Tanggal 26 akan datang, Bang. Saya belum mendapat panggilan, dan kalau ada panggilan saya pasti akan hadir. Dan saya sudah menulis ke pihak polisi bahwa sebagai advokat, saya ada di situ pembela Agus, pembela kaum lemah. Dan tidak semerta-merta ada kejadian tiba-tiba main panggil. Ada surat kesepakatan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung, dan advokat. Untuk memanggil advokat harus dibuktikan dulu etiknya. Ya, bukan main sembarang itu. Apalagi hanya pasal seolah katakan saya mengancam hajar, ya. Katanya kan dia jagoan. Masa kalimat hajar? Itu kan sudah dibuka di muka rumah saya. Farhad mau hajar saya. Mana buktinya? Buktinya dia ngomong bahwa kalau kamu menghina, mempermalukan saya hajar. Kan dia tidak menghina, mempermalukan lagi. Hanya mengklarifikasi kalimat tae itu adalah hebat katanya bahasa Korea. Tapi yang jelas Indonesia kan tahu kan, lu kalau dia ngomongin tae kan menghina kan, merendahkan martabat orang. Terus tae apa? Lu pintar dong, lu pintar. Gile, udah bilangin gua tai, disuruh gua pintar sendiri mengartikan tai. Yang bener aja. Ini sehebat apa? Pada saat mediasi di mediasi oleh menteri,
Poin-poinnya apa bang? Itu poin. Dia minta tolong dicabut laporannya dia dengan Novi. Laporan Novi udah kita cabut semua. Laporan dia kita cabut. Kita kasih bukti ke dia. Tapi dia nggak cabut laporan dia. Jadi dia permalukan lagi gitu. Ya berarti Densu main-main dong, ya kan? Dan tidak menghargai lembaga Kementerian Sosial. Makanya nggak usah pakai Pak Menteri, nggak usah pakai apa-apa. Memang dia harus kita sidangkan. Ada yang mau disampaikan bang untuk Densus? Nggak perlu sampaikan. Kita dengan cara masing-masing aja gitu kan. Saya punya cara, dia juga punya cara. Oke? Jadi ngomong Sal. Tadi ada beberapa bukti yang kita sampaikan, yaitu bukti rekaman video Denny Sumargo yang mengadu domba antara suku Bugis dan suku Makassar ya, dan beberapa bukti-bukti lainnya gitu. Dan kita minta kepada pihak Bapak Kepolisian Metro Jakarta Selatan untuk segera memproses hukum laporan polisi ini dan segera menetapkan Denny Sumargo sebagai tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan. Gitu. Dan proses hukum selanjutnya yaitu pemeriksaan kepada saksi-saksi lainnya, yaitu saksi Iskandar atau Ais yang untuk diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Ya kalau dari bukti-buktinya mereka telah bersepakat di podcastnya Denny Sumargo di akun YouTube-nya itu ya, yang Surat Densu. Mereka bersepakat Pablo Benua, Denny Sumargo, Gary Julian Saputra dan Pratiwi Novianti, mereka bersepakat bahwa uang ini akan dialihkan kepada NTT ya, tetapi setelah dialihkan mereka tidak ada tanggung jawab sama sekali. Untuk itu kita laporkan di pihak kepolisian. Berarti ini kan nggak hanya yang Ada beberapa pihak, ada tidak hanya satu orang ya, Pratiwi Novianti juga terlibat, Pablo Benua, Gary Julian Saputra dan Denny Sumargo yang kita laporin juga. Oke. berarti agenda selanjutnya apa? Agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi Pak Ais sebagai saksi yang melihat peristiwa itu minggu depan. Dan kita minta kepada pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan untuk segera menangkap Denny Sumargo karena diduga telah melakukan ujaran kebencian yang merasa Pak Farhad Abbas dirugikan dan banyak suku-suku yang dirugikan juga. Tapi gini bang, kan bahkan menteri pun udah mendamaikan ya bang. Ya, bahkan Apa sih yang membuat tetap maju gitu? iya, bahkan menteri sosial sudah pernah mendamaikan ya di sini. Ada peran negara di sini untuk mendamaikan. Tetapi kalau dilihat dari perbuatannya Denny Sumargo, malah dia mengalihkan uangnya milik Agus Salim. Loh, artinya apa? Dia nggak punya etikat baik untuk mengembalikan. Ya artinya kita tetap berjuang ya memproses hukum Denny Sumargo ini. Tapi sebelumnya udah ada pembicaraan tuh. Tidak ada. Oh, kalau untuk pembicaraan damai kita udah tidak ada, udah dan selesai damai, dan kita tidak mau, dan kita inginnya Denny Sumargo segera ditetapkan sebagai tersangka gitu. Tapi kan terkait NTT dan ujaran kebencian itu terpisah bang. Kenapa? Maksudnya emang ada keterkaitan atau gimana? Ada keterkaitannya, yaitu Pak Farhad Abbas sendiri yang sebagai orang Bugis. Saya jelaskan ya, Pak Farhad Abbas sebagai orang Bugis, keturunan suku Bugis ya. Denny Sumargo sebagai Makassar Cina ya. Dia telah menantang suku Bugis, padahal suku Bugis dan suku Makassar ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Perbuatan tersebut yang mengadu domba suku Bugis dan Makassar yang diduga ya telah melakukan ujaran kebencian. Jadi harus dibedakan ya, Agus sendiri, Denny Sumargo sendiri yang menyerang terhadap suku Bugis itu. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali. Maksudnya kenapa yang kalau untuk Agus mungkin belum selesai ya, tapi kan harusnya yang udah didamaikan oleh Mensos harusnya udah kelar, mungkin maksudnya gitu. Ya, Gimana? kalau untuk itu kan kita lihat dulu prosesnya kan, unsur-unsurnya yang kita laporin apakah terpenuhi atau tidak. Kalau kami sudah melampirkan bukti-buktinya, nanti dilihat dulu proses hukumnya gitu. Bang, berarti Pak